Shalom, jumpa kembali sebuah pelajaran dengan judul Ajaran Palsu Zaman Now pada bagian yang keempat, yaitu kita kagum, kita mau selidiki ketika seorang hamba Tuhan, pendeta pengkhotbah itu bicara, aku dapat penglihatan dari Tuhan. Saudara, kita tahu Tuhan bicara dengan para nabinya bisa lewat mimpi, bisa lewat penglihatan. Mimpi sudah jelas, ketika Anda tidur, kemudian Anda bermimpi, mimpi itulah yang dipakai oleh Tuhan sebagai sarana untuk Dia berbicara kepada Anda dan kepada para nabi-nabinya. Saudara, penglihatan berbeda, yaitu ketika kita para nabi itu dalam keadaan sadar, tidak tidur, tetapi mata mereka melihat sesuatu, pemandangan yang supranatural, yang adikodrati, yang tidak umum. Keajaiban itulah yang disebut penglihatan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita saksikan lebih dulu Kisah Rasul pasal 7 ayat 31 sampai dengan 34 yang demikian bunyi firman-Nya. Musa heran tentang penglihatan itu, dan ketika ia pergi ke situ untuk melihatnya dari dekat, datanglah suara Tuhan kepadanya. Akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Maka gemetarlah Musa dan ia tidak berani lagi melihatnya. Lalu firman Allah kepadanya, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar keluh kesah mereka, dan aku telah turun untuk melepaskan mereka. Karena itu, marilah engkau akan kuutus ke tanah Mesir. Saudara, penglihatan yang dialami oleh Musa, yaitu ketika dia menggembalakan domba-dombanya, dia melihat ada semak itu, kemudian ada api di dalam semak itu. Oleh karena itu, Musa berkata di dalam kitab Keluaran itu tadi, aku akan datang mendekat untuk memeriksanya. Setelah Musa mendekati, dia melihat ternyata semak itu tadi tidak terbakar, tetapi justru di balik api itu tadi keluar suara yang dia tahu adalah suara Tuhan. Itulah penglihatan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kemudian kita lihat juga Kisah Rasul pasal yang ke-9 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-18 yang demikian bunyi firman-Nya. Kisah Rasul pasal 9 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-18. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Saulus nginep di sana. Ia sekarang sedang berdoa. Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Saulus pun mendapatkan penglihatan. Ada seseorang yang menumpangkan tangan dan dia dapat melihat lagi. Padahal Saulus dan Ananias sama-sama tidak saling mengenal. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung
oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang dimaksud dengan penglihatan, yaitu ketika kita dalam keadaan sadar, tidak tidur maksudnya, kita melihat sesuatu pemandangan, atau justru ditambah juga dengan sesuatu firman Tuhan yang biasa orang meyakinkan Anda dan saya dengan berkata, aku mendengar suara Tuhan secara audible, dengan jelas, dengan kata-kata masuk ke telingaku. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang dialami oleh Saulus, yang dialami oleh Ananias, yang dimana dua orang ini belum saling mengenal, tetapi yang namanya Ananias sempat mendengar nama Saulus dengan segala sepak terjangnya. Ananias ngomong sama Tuhan, Tuhan, orang ini jahat loh, kenapa Tuhan akan menolong dia, dan lain sebagainya. Dan Tuhan ngomong, orang ini adalah alat pilihan bagiku, supaya ketika dia melayani aku, dia pun merasakan, dia pun tahu betapa banyak penderitaan demi namaku yang harus dia tanggung. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, intinya dari semua penglihatan yang asli, yang berasal daripada Tuhan, turun kepada orang-orang yang dipakai diutusnya, itu pasti digenapi dan pastilah terjadi seperti apa yang Tuhan sudah katakan. Ini menjadi kunci buat saudara dan saya untuk menentukan palsu atau asli. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, namun juga ada pemandangan, penglihatan yang berbeda. Sedikit ada sesuatu yang tidak sama, yaitu yang dialami oleh orang yang namanya Stefanus di dalam Kisah Rasul pasal 7 ayat 54 sampai dengan ayat ke-60, di mana Stefanus hanya melihat pemandangan saja. Stefanus hanya melihat pemandangan saja tanpa dia mendengarkan suara Tuhannya, tidak ya. Tetapi pemandangan ini cukup memberikan buat Stefanus sebuah kekuatan untuk menghadapi penderitaan sampai dengan rohnya diselamatkan oleh Kristus sebagai Tuhan yang dia layani dan yang menyelamatkan dia. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang dialami oleh Stefanus. Kisah Rasul pasal yang ke-7 ayat 54 sampai dengan yang ke-60. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, yaitu penjelasan Stefanus mengenai Kristus, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah. Dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah Stefanus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang dialami oleh Stefanus, sesuatu penglihatan yang berbeda, di mana dia hanya melihat satu pemandangan yang indah yang memberikan kekuatan iman bahwa Yesus yang dia layani benar-benar adalah Tuhan Sang Juru Selamat,
bagi dunia dan bagi dirinya secara pribadi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Anda seringkali mendengar atau mendapatkan WhatsApp dari teman-teman dan lain sebagainya yang seringkali berkata, ada penglihatan dari seorang hamba Tuhan. Dia melihat ada 2 cawan kemurkaan daripada Tuhan. Oleh karena itu, meminta semua bangsa Indonesia, semua orang-orang Indonesia, mari berdoa supaya tidak ditimpakan malapetaka di Indonesia, supaya Tuhan berbelas kasihan dan lain sebagainya. Saudara, sulit untuk mengatakan ini asli atau yang palsu karena apa? Terjadi malapetaka dan tidak semua jemaat di Indonesia akan terbelah menjadi 2. Yang biasa berdoa tanpa kamu ajak, aku tetap berdoa. Dan ketika tidak terjadi, mungkin mereka akan ngomong, oh mungkin karena kami berdoa. Saudara dikasih oleh Tuhan, hati-hati dengan orang yang ingin mencuri, mendapatkan panggung, mendapatkan perhatian. Yang satunya yang tidak berdoa, seandainya tidak terjadi pun, yang tidak berdoa ngomong, oh mungkin yang tidak berdoa cuma kelompok kami. Saudara, hati-hati dengan yang palsu. Seringkali mereka menyelinap untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Yang jelas, apapun yang dari Tuhan, baik dia berbicara, baik dia lewat mimpi, baik dia lewat penglihatan, semuanya akan digenapi, semuanya akan terjadi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan lupakan, kita akan ketemu pada video saya yang selanjutnya, pada bagian yang kelima. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.